Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dan Allah muliakan Ketua DKM serta jajaran pengurus Masjid Al-Muharram, para jamaah, Bapak Ibu, yang mudah-mudahan semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia, nikmat, kudrat, iradatnya, izin serta ridhonya kita bisa kembali bersilaturahmi, bersilaturahmi dan bersilaturahmi dalam kajian Ahad pagi, terutama di Ahad kedua yang pada pagi hari ini kita berada di ujung bulan Sya'ban yang sebentar lagi akan hadir kepada kita bulan suci Ramadan, yang ini merupakan anugerah bagi kita ketika kita bisa hadir di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita diberikan umur yang panjang sehingga kita bisa masuk ke bulan suci Ramadan dan mendapatkan keberkahan Ramadan. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda alam Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kepadanya lah Al-Quran diturunkan atau diwahyukan pada bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya pun mendapatkan keberkahan sehingga bisa terus membersamai kehidupan kita dengan keberkahan Al-Quran. Para jamaah yang dimuliakan Allah, dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan, tentu banyak upaya yang perlu kita lakukan, dari mulai mempersiapkan diri kita baik secara lahir maupun secara batin, dan bahkan kalau melihat aktivitas-aktivitas di luaran sana, orang-orang sudah banyak yang mempersiapkan diri untuk masuk ke bulan suci Ramadan. Bahkan lebih banyak lagi yang mempersiapkan diri untuk menyambut Idul Fitri, untuk Lebaran. Sudah banyak yang menawarkan baju-baju baru di toko maupun di online dan sebagainya, bahkan sebelum puasa itu hadir. Namun kita berhusnudon saja bahwa itu adalah salah satu kegembiraan atau rasa syukur kepada Allah akan hadirnya bulan suci Ramadan. Nah, tentu bagi kita yang harus diutamakan dalam menyambut bulan suci Ramadan adalah dengan mempersiapkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada ajaran-ajaran yang diajarkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang itu utamanya ada di dalam Al-Quran. Nah, bagaimana kita meningkatkan keimanan kita kepada Allah menjelang bulan suci Ramadan ini? Meningkatkan keimanan ini tentu yang paling utama, karena memang yang dipanggil oleh Allah di dalam Al-Quran untuk melaksanakan
bulan suci Ramadan, yakni berpuasa, itu adalah orang yang beriman. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang dipanggil itu adalah yang beriman. Maka keimanan inilah yang harus kita upayakan meningkat dan bahkan terus kuat. Nah, di antara upayanya itu adalah dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Sehingga dalam hal ini kita menyambut bulan suci Ramadan itu haruslah menyambutnya dengan Al-Quran, dengan memperbanyak bacaan Al-Quran. Yang Al-Quran itu diturunkan pada bulan suci Ramadan. Dan bulan suci Ramadan di dalam Al-Quran disebut juga Syahrul Quran, bulan diturunkan. Nah, maka dari sini kita mengupayakan menyambut bulan suci Ramadan itu untuk meningkatkan keimanan kita dengan membaca Al-Quran. Dalam ayat Al-Quran, dalam ayat lain Allah menyampaikan, ini berkaitan dengan orang beriman. Ada dua kriteria yang paling utama. Idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim jahadathum imana. Jadi orang yang beriman itu apabila disebutkan atau diungkapkan, dizikirkan nama Allah, wa idza tukirat wa idza tukirallahu wajilat qulubuhum. Apabila disebutkan Allah, itu kalimat Allah, maka bergetarlah hatinya. Wa idza tuliyat alaihim jahadathum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran dalam hal ini, maka bertambahlah keimanannya. Nah, maka oleh karena itu dalam menyambut bulan suci Ramadan ini, coba kita membaca Al-Quran ataupun juga berzikir, karena Al-Quran pun juga disebut zikra. Inna nahnu nazzalna zikra. Jadi Al-Quran itu ya zikir. Bagaimana ketika kita membaca Al-Quran, berzikir, membaca ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat Allah, itu wajilat qulubana. Wajilat qulubuna. Hati kita itu bergetar, dan setelah itu bertambahlah keimanan kita. Dan untuk itu maka paling tidak baca Qurannya itu haruslah sungguh-sungguh, haqqa tilawati, kalau dalam istilah Al-Quran, haqqa tilawati, membacanya dengan sungguh-sungguh, dengan sebenar-benarnya. Nah, sebenar-benarnya itu bagaimana? Ya, paling tidak pertama niatnya benar untuk membaca Al-Quran. Nah, membaca Al-Quran niatnya apa? Beribadah kepada Allah. Kenapa? Karena Al-Quran itu prinsipnya atau definisinya itu kalamullah, ya, firman Allah yang diturunkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril, yang menjadi ibadah dibacanya. Apabila dibaca al-muta'abbadu bitilawati, yang menjadi ibadah dibaca. Nah, maka ketika kita akan membaca Al-Quran, niat kita itu di hati kita ikhlaskan untuk ibadah kepada Allah. Nah, ini pertama.
Ya, haqqa tilawati itu sesungguh-sungguhnya dalam membaca Al-Quran. Nah, setelah kita ikhlas ya, karena Allah, nah, selanjutnya juga kita ikuti aturannya gitu, ataupun kita ikuti ketentuan-ketentuannya. Apa paling tidak ada dalam Al-Quran itu, la yamassuhu illa mutahharun, tidak bisa menyentuh Al-Quran kecuali dengan kesucian, artinya dalam keadaan suci. Maka kita upayakan membaca Al-Quran dengan menyentuh Al-Qur'annya gitu ya, yaitu dengan mushafnya gitu ya, dengan mushafnya. Dan tentu ketika kita akan memegang mushaf Al-Qur'an kita harus bersuci, harus berwudu. Nah, dan ini termasuk bagi yang menghafal Quran ya, yang memang sudah hafal gitu ya. Itu ketika menyambut bulan suci Ramadan itu sebaiknya tetap menggunakan Al-Quran, tetap melihat mushafnya Al-Quran. Yang ini saya dapatkan ijazah amalan ini dari Mbah Munawir ya, dari murid-muridnya, yang beliau itu meskipun memang beliau terkenal sebagai ulama rujukan ataupun ulama tokoh penghafal Quran, bahkan dengan riwayat sab'ah. Nah itu beliau mengkhususkan amalan hada khusus, terutama untuk menyambut bulan suci Ramadan itu membacanya dengan melihat atau memegang mushaf Al-Quran. Yang ini untuk apa? Untuk supaya kita berada dalam keadaan yang suci. Ya, betul memang boleh gitu ya membaca Al-Quran ya, kalau tidak dengan dengan memegang Quran itu boleh tanpa keadaan bersuci gitu ya. Tapi lebih afdolnya kita dengan bersuci. Nah, jadi dipegang Qurannya, dilihat ya huruf-hurufnya, nah, setelah itu dilafalkan kalimat-kalimat. Nah, upaya ini ya, harus kita upayakan lahir dan batin. Ya. Jadi ketika kita baca, melihat Qurannya, melihat ayatnya, terus itu ketika membacanya harus diupayakan lahir dan batin. Nah, di antara lahir dan batinnya itu apa? Kalau tadi yang batinnya itu keikhlasan, ya, lahirnya itu sesuai dengan ilmunya juga, yaitu ada ilmu tajwid, ada ilmu makharijul huruf dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita yang belum bisa atau belum mahir? Tidak apa-apa gitu. Yang penting di dalam hatinya, di dalam diri kita mau terus belajar gitu ya. Mau terus belajar, mau terus mengaji, mau terus kajian ya. Paling tidak ya kajian setiap Ahad gitu ya di sini gitu. Nah, itu niat kita ingin belajarnya jangan terputus di dalam hati kita. Nah, kalau kita niatnya terus mengaji, terus belajar, terus menjadi pembelajar Al-Quran ya, dengan paling tidak mengikuti kajian-kajian di Masjid Al-Muharram ini. Nah, itu ketika nanti belum tepat dalam bacaan Qurannya, belum sempurna dalam makharijul hurufnya dan sebagainya, itu akan dimakku namanya, dimaklumi ya. Dan itu kalaupun khusus ya dalam niat belajar Quran ini sering saya sampaikan, itu kalau ternyata Allah menakdirkan kita wafat dalam keadaan niat tetap menjadi pembelajar Al-Quran, di alam kuburnya Allah akan perkenankan
kita terus belajar, dibimbing oleh malaikat, dan nanti dibangkitkan sudah dengan menjadi ahlul Quran. Nah, maka dari sini ya, kita niatkan, kita upayakan, kita terus menjadi pembelajar Al-Quran. Jangan pernah putus asa ataupun jangan pernah merasa saya sudah tua dan sebagainya, gitu ya. Tapi terus. Nah, dengan begitu maka keterpaduan antara keikhlasan niat dan juga kesungguhan, ya, kesungguhan kita ingin belajar itulah yang nantinya akan masuk menjadi kategori haqqa tilawati, kesungguhan dalam membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan kesungguhan membaca Al-Quran ini nanti kita akan masuk ke dalam kategori kedua dalam kriteria orang beriman itu, wa idza tuliyat ayati jadathum iman. Apabila dibacakan ayat-ayat Al-Quran itu bertambahlah keimanan mereka. Ya, mudah-mudahan kita bertambah keimanan kita, dan ketika bertambah keimanan kita pada saat yang sama ketika Ramadan itu datang, kita sudah betul-betul bisa menyambutnya dengan kekuatan iman, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Al-Fatihah. Untuk selanjutnya saya mohon izin, mohon keikhlasannya, kita semua mempraktekkan dulu apa yang tadi saya sampaikan dalam niat menyambut bulan suci Ramadan dengan membaca Al-Quran. Nanti di qadril imkan saja sesuai kemampuan, tapi yang paling utamanya adalah kita memegang Qurannya, kita melihat ayat-ayatnya, melihat huruf-hurufnya, ya, walaupun nanti yang dibaca hanya satu ayat, hanya 5 ayat, ya syukur paling tidak 1 lembar lah, gitu ya. Nah, ini dalam menyambut bulan suci Ramadan. Nah, maka mohon Ustaz Alan atau Ustaz itu panitia yang bisa membagikan Quran dulu semuanya, supaya nanti dibukanya monggo sesuai dengan apa, yang pernah dibacanya, ataupun kalau di dalam bahasa Al-Quran disebut matayasaro minal Quran, apa yang kira-kira mudah bagi kita dalam membaca Al-Qurannya. Kalau bagi Ustaz Alan atau Ustaz Hamdi itu kan penghafal Quran, bagi mereka mudah, seluruh Quran itu mudah gitu. Tapi kalau bagi kita yang mudah mana saja? Kalau Al-Ikhlas ya Al-Ikhlas gitu ya. Cinta. Nah, ini dalam prakteknya mohon izin nanti kita pertama kali membaca Al-Fatihah bersama-sama. Jadi ada 3 yang kita baca. Pertama Al-Fatihah sebagai pembuka Al-Quran,
Yang kedua, nanti Bapak Ibu silahkan menentukan dari sekarang yang kira-kira betul-betul yang paling mudah di dalam Al-Quran itu ayatnya apa. Kalau mau, karena ini khusus untuk menyambut bulan suci Ramadan, saya mau baca ayat yang berkenaan dengan Ramadan. Silahkan. Ayat Syahrul Ramadan allazi unzila fihil Quran, atau dari ayat Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, silahkan, itu juga boleh. Nah, atau karena sudah terbiasa membaca Al-Kahfi atau Yasin, Waqiah, Tabarok, silahkan. Nah, nanti setelah yang khusus ya, yang memang paling mudah dan paling disukai, terakhir kita akan bersama kembali. Kalau tadi masing-masing, kalau nanti setelah ke terakhirnya kita baca bersama-sama dari penutup Al-Quran ya. Dari mulai Al-Ikhlas kita baca 3 kali ya, sebagai upaya mendapatkan pahala khatmul Quran berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW ya. Nah, setelah itu Al-Falaq, An-Nas. Nah, setelah itu baru kita masuk lagi ke Al-Fatihah dan 5 ayat dari Al-Baqarah. Setelah itu baru kita berzikir seperti biasanya. Jadi untuk prakteknya sekali lagi kita nanti akan bersama-sama membaca Al-Fatihah dulu sebagai pembuka Al-Quran. Yang kedua, membaca ayat yang paling dianggap mudah gitu ya. Nah, silahkan tentukan itu masing-masing. Setelah itu kita akan bersama kembali membaca penutup Al-Quran, yaitu Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Nah, selanjutnya masuk lagi ke Al-Fatihah dan Al-Baqarah ya, 5 ayat ya, 5 ayat di awal. Nah, ini mudah-mudahan kita niatkan sebagai upaya menyambut bulan suci Ramadan, yang bulan suci Ramadan itu adalah bulannya Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan hal ini keimanan kita meningkat, dan ketika meningkatnya keimanan kita bisa melaksanakan perintah di dalam Al-Quran, yaitu pada bulan suci Ramadan melaksanakan puasa wajib, dan mudah-mudahan puasa wajibnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita mendapatkan keberkahan di dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Baik, mari kita niatkan di dalam hati kita untuk membaca Al-Quran karena Allah, untuk beribadah kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari bersama-sama membaca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani. Lanjutkan, silakan membaca ayat yang tadi saya sebutkan, yang paling mudah atau yang dipilihnya masing-masing. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin dha'iqatul maut فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور.
lanjutkan dengan membaca penutup Al-Quran sama-sama, yaitu baca Al-Ikhlas 3 kali, terus Al-Falaq dan An-Nas, dan nanti lanjut lagi dengan Al-Fatihah dan Alif Lam Mim sampai ayat ke-5 Al-Baqarah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamdu. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sadaqallah.